Kali ini tema firman Tuhan saya boleh kasih Tuhan tak pernah salah. Percaya itu? Amin ya. Kalau ada yang masih meragukan, saya nggak tahu gimana kepercayaan. Tapi yang pasti kalau orang Kristen harus meyakini bahwa Tuhan tak pernah salah. Ya, terima kasih Bapak. Kalau dalam teologi ada satu materi yang kita biasa belajar, itu ada inerensi Bible. Jadi Alkitab tak pernah salah. Atau di situ nanti biasanya situ dimain-mainin dosennya, itu menjadi perdebatan diskusi yang hangat. Jadi dikasih tema itu Alkitab itu salah atau nggak pernah salah gitu. Nah, jadi itu udah jadi makanan atau jadi perdebatan. Ya oke lah, yang masih yang masih lurus-lurus ya oke, tetap percaya bahwa Alkitab itu nggak pernah salah. Tapi kalau ada udah mulai mirip atau sedikit main-main, wah itu pertahankan begini Alkitab begini. Jadi dalam diskusi teologi itu sudah menjadi suatu perdebatan yang hangat gitu. Jadi ada kubu-kubuan, ada tuh kayak entah itu mau coba hanya untuk mau menghangatkan aja suasana atau memang pemahaman seperti itu. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita meyakini bahwa Alkitab tidak pernah salah. Amin ya? Amin. Itu dulu. Nah kalau kita percaya bahwa Alkitab tidak pernah salah, Alkitab sentralnya yaitu Tuhan, maka kita juga meyakini bahwa Tuhan tidak pernah salah. Dalam hal apa sih? Semuanya, all gitu ya. Nah, dasar firman Tuhan banyak untuk hal ini yang membuktikan bahwa Allah tidak pernah salah. Satu catatan firman Tuhan yang mari kita coba lihat bersama, yaitu di Nehemia 9 ayat 33 di depan, kita bisa baca bersama-sama. Nehemia 9 ayat 33. Ini cuma satu ayat, kita bersama-sama membacakannya. 3, 2, 1. Tetapi engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami, karena engkau berlaku setia dan kamilah berbuat fasik. Sekali lagi saya baca untuk kasih Tuhan. Tetapi engkaulah menunjuk kepada Allah yang benar dalam segala hal. Perhatikan, dalam segala hal. Tidak satu atau dua, tapi dalam segala hal engkaulah yang benar, yang menimpa kami. Artinya segala perbuatan terhadap kami tidak ada yang pernah salah, tetap benar. Karena engkau berlaku setia dan kamilah yang fasik. Fasik itu apa? Fasik itu yang tidak kenal Allah, fasik itu yang berdosa, fasik itu yang berbaik. Jadi Tuhan yang benar, kamu yang berdosa. Tuhanlah yang sempurna, kamulah yang tidak mengenal Tuhan. Itu maksudnya. Nah, ini konteksnya biar supaya sedikit tahu bahwa ini di dalam seperti pujian, seperti ratapan, tapi juga dalam doa pengakuan dosa. Jadi konteks waktu itu Israel dibuang. Pertamanya dibuang oleh Tuhan karena segala dosa atau kejahatan yang dia berbuat terhadap Tuhan, melawan Tuhan, menantang Tuhan, melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Tuhan lepas tangan sementara waktu, dan Tuhan membiarkan bangsa-bangsa lain untuk menghukum mereka. Di antaranya Babel, Nebukadnezar. Lalu Nebukadnezar ambil mereka, bawa ke Babel sana, ke Babilonia. Setelah itu Babilonia dikalahkan oleh Persia, dan Persia ambil alih untuk menghukum bangsa ini lagi, bangsa pilihan Allah, yaitu Israel. Dan dalam masa-masa pemerintahan raja itu mereka selalu dijajah. Dan kemudian dalam masa pemerintahan Artasastra, ini dalam masa Raja Artasastra, Nehemia ini. Akhirnya itulah kesempatan di mana Tuhan berkenan kembali. Dan Tuhan melihat bagaimana tentang keadaan umatnya dengan segala pergumulan mereka, dan Tuhan mau menolong. Tapi Tuhan pilih satu orang muda namanya Nehemia. Kalau punya anak, kasih nama Nehemia ya. Kalau udah nggak punya udah, tapi kalau mau calon punya anak Nehemia. Kenapa Nehemia? Cari dari Alkitab. Itu luar biasa si tokoh muda ini. Tuhan pakai Nehemia, dan Tuhan bawa Nehemia kembali ke Yerusalem untuk membangun kota yang sudah porak-poranda, itu sudah hancur-hancuran, tembok sudah hancur-hancuran. Jadi kalau zaman dulu, ya mungkin kayak Cina lah gitu ya, sekarang masih terkenal tembok Cina gitu kan. Nah, sampai itu jadi menjadi satu dari antara 7 keajaiban dunia, salah satunya tembok Cina yang besar itu. Jadi kalau zaman dulu, suatu negara atau suatu bangsa, status sosialnya atau status kekuatannya
dayanya, yaitu kelihatan dari tembok-tembok. Makanya kalau kita baca di Alkitab itu selalu tembok-tembok kan, kita masuk tembok Yeriko, tembok Yerusalem. Jadi kalau tembok salah satu daerah atau satu bangsa tembok udah hancur, membuktikan mereka nggak kuat lagi, dia udah loyo. Nah, gitu. Jadi itu lambang kekuatan, itu lambang keemasan, dan itu lambang kemuliaan satu bangsa bertembok itu. Nah, tembok Yeriko, tembok Yerusalem sudah hancur, runtuh, berantakan, dihabiskan oleh bangsa-bangsa termasuk Babel dan Persia. Karena hukuman Tuhan terhadap kejahatan umatnya sendiri. Tapi Tuhan nggak benci untuk selama-lamanya, gitu ya. Dalam kemenangan Tuhan ada kasih yang kekal untuk umat pilihannya. Nehemia dipakai untuk bangun kembali, dan akhirnya singkat cerita, semua pekerjaan itu Nehemia bersama dengan orang-orang yang Tuhan pilih bisa membuat kembali Yerusalem bangun dengan benteng yang hebat, dan kedaulatan mereka, kepercayaan diri mereka terangkat kembali terhadap bangsa-bangsa yang lain. Nah, waktu sudah jadi, ini doa pengakuan dosa sekaligus doa syukur, dan dinyanyikan oleh beberapa orang dari kaum Lewi. Saya nggak sebut nama, nanti bisa baca, Bapak Ibu bisa baca di rumah siapa mereka ini. Di dalam syair itu termasuk doa dalam pengakuan dosa ini yang terkatakan. Tetapi engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami, karena engkau berlaku setia dan kami yang berbuat fasik. Jadi ini pengakuan dosa yang diakui oleh Nehemia dan semua orang Israel. Kami sudah berdosa, fasik itulah anggaplah begitu ya. Kami sudah berdosa, kami sudah jahat terhadap engkau, tetapi engkau tetap berlaku baik dan tidak pernah salah. Yang Tuhan buat yang menimpa kami yang terlalu baik dan tidak pernah salah. Kita melihat kalau begitu Tuhan tidak pernah salah dalam hal apa. Kan waktu Nehemia sudah jauh di sana kan, udah dari zaman sebelum Masehi. Sekarang ke kita, Tuhan tidak pernah salah dalam hal apa. Segala jalan Tuhan tidak pernah salah, amin ya. Nah, kita akan itu. Itu termasuk ketika Dia memilih kita untuk mengerjakan pekerjaannya. Nah, jadi segala jalan Tuhan atau Tuhan tidak pernah salah dalam hal apa? Dalam hal termasuk Dia memilih kita. Untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaannya. Karena kita pakai konteksnya Nehemia ini. Nah, jadi rupanya ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau kita kerjakan. Kan gitu ya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang dari Tuhan dan Tuhan mau kita anak-anaknya mengerjakan itu. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus kita anak-anaknya mengerjakan. Di mana kita bisa lihat itu? Di Yohanes 9 ayat 4. Ada nggak di sini? Nah, kita coba satu-satu. Ada pekerjaan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Ini konteksnya apa? Ada seorang yang buta dari kecil, lalu perjalanan Yesus dalam pelayanan bersama timnya atau rekan-rekannya atau murid-muridnya, mereka melihat. Terus bilang, mereka rasul itulah manusia melihat orang yang punya persoalan, bukannya ibah, bukannya mengasihani, malah menjas, menghakimi. Lalu mereka tanya ke Tuhan, ke Yesus, Yesus, Tuhan, Guru, Rabi, ini orang pasti dia berdosa ya, makanya dia buta kan gitu ya. Itulah manusia kan gitu. Lalu Tuhan bilang, jauhlah kalian, suka gosip, suka bully gitu ya. Gak usah pakai cara-cara begitu, cara-cara yang jahat. Ini bukan persoalan dosa, tahu? Ini bukan persoalan dosa. Ini bukan dosa dia, ini bukan dosa orang tuanya. Memang karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dikerjakan melaluinya. Dan ini, kalimat itu lebih lanjut Tuhan bilang, kita harus mengerti setelah Yesus menyembuhkan dia, pada Yesus bilang ini, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Ayat selanjutnya, selama masih siang, orang masih bisa bekerja. Tapi setelah malam, orang gak bekerja lagi. Tadi saya bilang kesisian tadi kan, selama ada kesempatan, bersama saya bilang ke Om tadi itu, selama ada kesempatan, mari bersama dengan Tuhan. Karena ada waktu di mana tidak ada lagi kesempatan untuk kita. Mau nangis darah, nggak bisa. Sudah selesai, udah end kan gitu ya. Nah, tentu kita bertanya, kerjaan apa? Kerjaan proyek kali gitu ya. Dengan isi kepala kita yang kecil ini, kita tidak akan mampu memahami pekerjaan Tuhan seperti apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Sehingga dengan begitu, karena kita tidak paham, kita coba menolak tawarannya. Nah,
Karena kita nggak memahami apa sih pekerjaan yang Tuhan mau saya kerjakan. Akhirnya dengan ketidaktahuan itu, karena memang kita tidak mampu memahaminya, kita menolak sebelum kita coba menerimanya. Misalnya, banyak loh catatan Alkitab itu. Alkitab tidak selalu bicara tentang hal yang kudus. Tapi Alkitab juga bicara tentang banyak kesalahan-kesalahan yang manusia perbuat, supaya menjadi apa? Pembelajaran bagi kita yang saat ini belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di antaranya Yunus. Tuhan coba pakai dia untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar, yaitu Niniwe. Suatu kota yang besar. Kalau kita baca di dalam konteks Yunus itu 3 hari kalau bisa menyelesaikan atau memutar kota itu 3 hari perjalanan. Ternyata memang benar, di dalam kota itu ada 322.000 penduduk di dalamnya. Tapi mereka, kata Tuhan, tidak tahu mana tangan kiri, tidak tahu mana tangan kanan. Artinya bagaimana kejahatan di dalam kota yang besar itu, dan orang tidak tahu lagi yang benar. Mungkin sama dengan catatan Sodom dan Gomora gitu kali ya. Karena memang Tuhan bilang, mereka tidak tahu mana tangan kanan, mana tangan kiri. Ini kesimpulannya memang kejahatan yang luar biasa, dan kemungkinan bisa seperti Sodom dan Gomora. Dan Tuhan sudah mau menghukum seperti Sodom dan Gomora, tapi Tuhan mengasihani bangsa ini. Tuhan coba pakai Yunus, pergilah ke sana. Itu ada bangsa itu, pergi tegur mereka. Yunus bilang, nggak mau mati. Nggak mau. Lalu dia bukan hanya bilang nggak mau aja, tapi memang tindakannya nggak mau dia lakukan. Kita sudah tahu ya, bagaimana dia lakukan? Dia coba melarikan diri dari Tuhan. Dia coba lari ke Tarsus. Dia naik kapal, dia coba pergi ke Tarsus. Dia pikir dia bisa menjauhi diri dari Tarsus lagi. Dari Tuhan kan gitu. Naik kapal, enak-enak, dia tidur, dia turun di Buritan, dan dia tidur di situ. Dia pikir Tuhan nggak tahu. Tangan Tuhan sampai di situ. Dengan cara apa? Badai topan datang dan kapal 5 yang ditumpangi itu hampir tenggelam. Baru ketakutan semua. Ketika semua tanya, ini siapa punya dosa? Baru dia bilang, saya yang punya dosa. Buanglah saya. Kita sudah tahu, akhirnya kemudian dia dibuang dan dia diselamatkan Tuhan melalui perut ikan besar. Dan akhirnya dia mengikuti cara Tuhan karena dia tahu dia sudah hampir mati, tapi Tuhan masih menolong dia. Lalu dia menyerah, Tuhan sekarang apa maumu? Aku mau lakukan. Pergilah ke Niniwe. Lalu dia mengikutinya. Dia sampai di sana, dia coba tegur dan bangsa itu bertobat semuanya. Bukan dari rakyat kecil, tapi mulai dari pucuk pimpinan pertama, yaitu raja di atas raja bangsa Niniwe maksudnya kan. Mulai turun dia sadar akan dosa mereka, dia sadar akan penghukuman yang sudah dekat kepada mereka. Sebagai raja dia harus menjadi pemimpin yang menunjukkan teladan yang baik. Dia turun dan dia mulai duduk di debu dan dia mulai meratap tentang dosanya. Dia menghimbau kepada seluruh masyarakatnya, rakyatnya, bahkan sampai kepada hewan-hewannya pun ikut berpuasa dan tidak boleh melakukan dosa. Dan Tuhan melihat pengakuan yang hebat dan Tuhan menyelamatkan mereka. Nah, Yunus gak paham sampai di situ. Setelah Yunus keluar dari kota Niniwe, dia coba berteduh dan dia lihat kira-kira apa yang akan terjadi dengan kota Niniwe itu. Ternyata yang dia harapkan tidak terjadi. Lah kok Tuhan gak hukum mereka? Akhirnya timbullah kekesalannya. Tuh kan, saya bilang, saya udah tahu dan dulu Tuhan begitu. Nanti baca dari Yunus dulu. Saya udah tahu, makanya saya gak mau pergi karena Tuhan punya belas kasihan yang tinggi. Toh saya tegur pun nanti Tuhan kasihani mereka. Itu maksudnya Yunus. Jadi kayak dia bilang sia-sia aja. Dia pingin supaya bangsa itu dihukum, gitu maksudnya. Dia pingin supaya bangsa itu dimatikan, dibunuh oleh Tuhan. Tapi inilah perkataan Tuhan yang hebat. Tuhan kasih tumpukan satu pohon jarak yang besar. Lalu kemudian karena daerah itu waktunya panas, lalu waktu tumbuh pohon jarak yang ini menjadi rindang dan dia berteduh, dia rasa sejuk. Sekiranya untuk sementara waktu dia bisa sejuk di padang gurun, gitu kan? Tapi Tuhan diberi hikmat. Tuhan tumbuhkan pohon itu, kemudian Tuhan matikan lagi. Waktu Tuhan matikan itu, makin panas kan itu, terik. Dia mulai mengerutu, dia mulai marah-marah lagi. Lalu Tuhan bilang begini, Yunus, Yunus ini dimanja banget ya sama Tuhan. Yunus, kenapa kau marah? Terus dia bilang begini, selayaknya aku marah sampai mati. Bayangkan, dia ngomong dengan Tuhan begitu, selayaknya aku marah sampai mati. Terus apa kata Tuhan? Kau mau marah hanya karena pohon jarak itu, yang hari ini tumbuh dan besok layu dan mati. Padahal untuk sedikit pun kau gak buat pohon jarak itu. Tapi kau rasa sayang dengan pohon jarak itu.
Itu kan kau sedih kan? Padahal kau gak buat pohon itu. Tuhan kasih gambaran seperti itulah. Tuhan bilang begini, bagaimana tidak bangsa yang besar itu yang adalah ciptaan saya tidak mengasihi mereka. Nah ini, ketika kita tidak paham rencana Tuhan, kita tidak tahu apa yang Tuhan mau kita perbuat, kita punya dalih dan kita bisa menolak cara Tuhan untuk memilih kita. Tapi hati-hati, segala sesuatu ada masanya. Dan Yesaya kemudian di Petrus Tuhan bilang apa? Carilah aku selagi aku berkenan, kan gitu ya? Ada waktu Tuhan untuk kita. Tapi ada waktu di mana kalau Tuhan tutup pintu, nggak ada lagi waktu itu. Nah, ini salah satu contoh. Tanpa ketidakpengetahuan kita, kita bisa menolak banyak kali penawaran datang kepada kita untuk melayani Tuhan atau melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Hati-hati dengan itu. Tuhan mengetahui siapa yang akan dipilih. Kan banyak orang berdalih kan, bisa nggak saya, mampu nggak saya? Oke, nanti ada jawabannya. Sekiranya ada 4 hal di sini yang menjadi alasan. Tuhan mengetahui siapa yang dia pilih. Tapi seringkali kita yang berdalih. Dalih itu artinya alasan gitu ya. Seringkali kita yang beralasan untuk menghindari pilihan Tuhan itu. Kalau saya memilih istri saya, walaupun sudah sekian lama bersama, tapi sampai lubuk hati yang dalam saya nggak tahu gitu kan. Demikian pun beliau terhadap saya nggak tahu juga. Bahkan kalau kita baca firman Tuhan, untuk mengenal diri sendiri kita nggak tahu. Lalu siapa yang tahu tentang diri kita? Tuhanlah yang tahu. Itu kan dalam doa Mazmur kan begitu. Tahu. Engkau yang mengenal aku daripada aku mengenal diriku sendiri. Jadi untuk diri kita sendiri kita nggak paham. Apalagi kita mau tahu orang lain. Makanya jangan langsung cepat mengadili atau menilai seseorang. Don't just remove by the car. Dikit-dikit Inggris lagi tuh ya. Nah, itu saya udah membenarkan itu. Jangan menjas atau jangan menilai hanya lewat sampul depan. Karena kita nggak tahu isi di dalam. Kita tidak tahu diri kita, Tuhan yang mengenalnya. Makanya jangan lebih dahulu menutup diri. Karena Tuhan tahu siapa kita. Dan Tuhan tahu siapa yang akan dia pakai. Amin ya. Nah, kalau begitu, apa sih yang biasa alasannya? Atau dalihnya manusia untuk menolak Tuhan memilih kita. Dan dalih atau alasan itu kelihatannya masuk akal, masuk otak dalam hal berpikir. Untuk menghindari panggilan Tuhan, pilihan Tuhan. Apa itu? Ada 4, mari kita lihat satu persatu. Garang di sini. Ya, satu ini. Waktu Tuhan mau panggil, ya kan Tuhan gak datang bilang langsung begini. Saya bilang apa ya? Erik aja. Dua Erik lagi deh. Erik, ikutlah aku. Aku mau pakai kamu. Aduh, saya gak bisa, saya bodoh. Ini alasan loh. Dan ini sudah gak bisa ditutupi, memang kebanyakan. Aku bodoh. Nah, tapi kan Tuhan gak langsung datang ngomongkan gitu ya. Tuhan bisa pakai hamba-hambanya yang lain datang membicarakan atau kesempatan yang lain, orang lain datang menyentuh kita untuk ajak melayani atau melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Alasan yang biasa terjadi dalam masuk akal. Saya kan bukan orang yang pantas. Saya bukan orang yang mampu. Saya nggak berpendidikan dan saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu apa itu pelayanan. Kalau mau ngomong gitu saya pun nggak tahu apa-apa. Untuk kasih karunia Tuhan. Jadi udah mau usur baru bisa bertobat kan gitu. Aku bodoh, aku tak mampu. Dan ini alasan yang biasa untuk menolak panggilan Tuhan atau pilihan Tuhan. Kisah 4 ayat 13. Adakah orang bodoh di hadapan Tuhan? Tanpa ngomong Tuhan sudah tahu. Kita memang bodoh kan dia tahu kita. Tapi apakah kebodohan itu bisa mematahkan pilihan Tuhan? Atau apakah kebodohan itu tidak mampu membuat suatu rencana Tuhan yang besar terjadi? Kisah 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, berarti kan mereka tidak terpelajar. Namun heranlah mereka, siapa mereka ini? Sidang itu. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa mereka tidak terpelajar, di dalam sidang ini adalah orang-orang terpelajarnya Yahudi. Sudah tahu kan orang Yahudi punya otak seperti apa kan? Pintar-pintar semua, jompolan semua dari dulu sampai sekarang. Ahli-ahli Taurat di situ. Orang Farisi, orang Saduki.
tua-tua, imam-imam semua di situ, bahkan mahkamah agama semua di situ. Semua terpintar, terpelajar kumpul di situ. Tapi waktu mereka mengadili dua orang yang akhirnya mereka kenal tidak terpelajar. Kalau sudah bilang terpelajar berarti apa? Kesimpulannya tadi kan, aku bodoh, aku tak mampu. Dua orang yang tidak terpelajar ini mengalahkan orang-orang terpelajar. Di sini seperti Korintus bilang apa? Tuhan memilih orang yang bodoh bagi dunia untuk mempermalukan orang yang merasa diri pintar. Karena itu, pertama jangan sampai tindakan ini. Tapi aku bodoh Tuhan, aku tidak mampu. Emang siapa sih yang pintar di dunia ini? Kan gitu kan? Emang siapa yang terpelajar, siapa yang berhikmat, siapa yang pintar di muka bumi ini? Emang Tuhan sudah menjadi garansi kita. Bahkan Tuhan pilih yang paling bodoh dan yang paling lemah untuk mengalahkan yang paling pintar dan yang paling kuat di dunia, supaya Tuhan membuktikan siapa sih yang berkuasa. Nah, ini alasan yang pertama. Dalih kita kadang seperti itu waktu kita mau dipakai Tuhan. Tapi kita nggak sendiri untuk alasan ini. Catatan Alkitab pun jelas untuk kita. Alasan ini juga pernah disampaikan oleh seorang yang besar sampai zaman ini. Siapa? Musa. Sampai Musa pun pernah mengatakan alasan yang sama seperti kita saat ini. Aku bodoh, aku tidak mampu untuk menolak panggilan Tuhan. Ketika Tuhan pertama kali mau bertemu dengan dia dan mau memakai dia. Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, saya sedikit pakai mulut biar supaya tahu kan, anggap lagi berkata-kata. Lalu Musa berkata, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Artinya aku bodoh gitu ya, aku tidak mampu. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman, sejak engkau ajak saya saat ini Tuhan, aku berat mulut dan berat lidah. Pakai yang lain saja Tuhan. Ini diskusi panjang, penolakan panjang antara seorang manusia dengan ciptaan. Enak kalau baca zaman dulu itu kayak diskusinya luar biasa. Berapa kali tawaran Tuhan datang dan Musa tetap kekeh, bersikeras, enggak saya Tuhan, ini akhirnya. Tuhan pakai orang lain saja Tuhan. Karena saya tidak mampu berkata-kata. Saya petah lidah, saya tidak mampu. Akhirnya Tuhan marah. Tuhan bilang begini, memang kau gak pintar. Ada abangmu Harun sana, orang pintar itu. Tapi saya gak pilih dia, saya pilih kamu. Nah ini kan, sebenarnya sesungguhnya pertanyaan mematikan kita, Bapak Ibu kasih jemaat Tuhan. Ketika kita bawa diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan mampu memberikan sesuatu yang berarti bagi kita untuk jadi berkat. Amin. Sebab Tuhan tidak pernah salah memilih. Orang lain pun melihat itu gak ada apa-apanya. Aku bilang orang tua, cumanya begitu. Gak tahu kalau rencana Tuhan yang terbaik. Saya sebut bilang, tapi untuk semua ya kan gitu ya. Untuk semua kita yang hadir hari ini. Demikian pun saya. Mungkin banyak cibiran dari luar sana. Itu gak ada apa-apanya. Oke dalam ukuran manusia, tapi di dalam pandangan Tuhan kita hebat gitu ya. Karena Tuhan yang buat kita hebat, bukan kita yang buat diri kita hebat. Waktu Musa bilang Tuhan pakai orang lain saja, saya nggak bisa. Dan Tuhan juga ejek dia. Emang di sana ada abangmu Harun, pintar dia. Tapi saya tidak pakai dia, saya mau pakai kamu. Dan akhirnya dia menyerah. Waktu dia menyerah, dia mengikuti apa yang Tuhan buat. Sampai sekarang namanya lebih masuk daripada Harun, kan gitu ya. Nah ini. Jadi jangan dulu yang pertama berpikir itu saya nggak bisa. Emang kita bisa apa? Emang kita semua nggak bisa. Tuhan yang akan buat kita bisa. Nah, banyak kali dari kita orang Kristen seringkali menghindari atau bahkan menolak ketika diajak untuk melayani atau melakukan suatu tugas tanggung jawab yang Tuhan kehendaki kita perbuat. Apapun itu bentuknya. Alasannya tadi, belum mampu atau tidak mampu untuk melakukannya. Nah, perhatikan sebenarnya orang yang menolak panggilan, ini perhatikan baik-baik ya. Sebenarnya orang yang menolak panggilan Tuhan adalah orang yang tidak memahami siapa Tuhan itu sebenarnya. Orang yang menolak panggilan Tuhan, orang yang menolak pilihan Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau dia kerjakan adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena jika dia tahu siapa Tuhan itu yang memilih dia, maka dia tidak akan menolak. Mengapa? Karena Tuhan juga yang akan memampukan dia. Ini sebabnya.
Kalau saya memilih seorang di antara kita menolong pekerjaan, mungkin saya tidak mampu menolong dia. Tapi saya cuma kasih tugas dan pekerjaan. Ini tugasmu, ini job description. Lakukanlah. Tapi saya tidak punya kemampuan untuk bagaimana memampukan dia untuk dengan sempurna mengerjakan. Karena saya pun terbatas sebagai manusia. Tapi kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang pilih, Tuhan yang mampu, dia yang sempurna, dia yang punya segala otoritas, dia akan memampukan kita. Itu yang dimaksudkan. Tuhan tidak pernah salah untuk memilih. Bahkan yang dia pilih pun paling bodoh di antara orang-orang bodoh di dunia ini, kan gitu ya. Bukankah ini membanggakan diri kita yang memiliki Allah yang sempurna, kan gitu. Itu yang terjadi terhadap Musa, itu yang terjadi terhadap Petrus dan Yohanes. Jadi kalau kita mau berdalih untuk hal ini, enggak lagi. Karena sudah ada jawabannya. Orang bodoh dipakai Tuhan untuk mengalahkan orang pintar. Yang kedua, Tuhan tidak pernah salah memilih kita. Tapi kitalah yang selalu menolak dia dengan alasan-alasan atau dalih-dalih sebagai berikut. Yang pertama, alasan pertama itu tadi, aku bodoh, aku tidak mampu. Yang kedua apa? Aku orang berdosa. Nah, ini alasan yang kedua, yang matang sekali yang biasa diucapkan oleh orang-orang, termasuk kita, termasuk saya juga yang pernah melakukan itu. Saya orang berdosa, bagaimana saya layak? Bukankah Tuhan itu mulia? Tuhan itu suci yang kudus. Saya ini di sini dulu sini. Di sini usia 27, hampir 28. Itu termasuk usia yang sebenarnya sudah keratan katanya gitu. Kalau kita di gereja-gereja dulu kan kelas 3 SMP, pokoknya kelas 3 SMP sampai ke Semarang gitu kan. Itu udah mulai sini itu masih oke. Nah, udah lewat itu udah bilang tua. Ya memang enggak. Jadi waktu mau di sini, tapi karena cara Tuhan baru saya bisa sini juga. Kalau bukan cara Tuhan, mungkin saya udah pernah bersaksi. Kalau bukan cara Tuhan saya nggak mungkin di sini gitu. Dan masih liar lah gitu kan. Waktu mau di sini berpikir, waduh, habis sini nggak bisa lagi seperti dulu. Sudah harus kudus, suci dan mulia kan gitu ya. Dia ini mulai berontak nih, di sini mulai berontak. Gimana nanti ini sini? Udah hidup kayak malaikat kah gitu? Jadi berontak ada di sini, udah mau maju, tapi ini makin dekat di sini gimana ya? Jadi ada apa ya? Ada pertentangan antara roh dan daging. Masihkah saya seperti dahulu lagi ya? Setelah di sini jadi roh, jadi malaikat atau masih manusia? Itu. Alasan yang kedua, biasa orang meninggalkan Tuhan atau tidak mau menerima tawaran Tuhan. Aku masih berdosa, aku orang berdosa. Lukas 5 ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Konteksnya pada waktu itu, Tuhan buat mujizat yang besar, di mana mereka buntu untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan. Dan siang bolong itu Tuhan bilang, sekarang kalau malam kalian dapat ikan, bertolak sedikit ke tengah danau itu, buanglah mukatmu, jaramu, dan tariklah ikan akan ada. Dan ketika mereka tarik ikan di waktu yang tidak masuk akal, lalu mereka dapatnya full, disitulah Petrus mulai melihat, ini bukan orang sembarangan orang. Ini bukan orang sembarangan yang mengatakan kepadaku dan memerintahkan kepadaku untuk membuang jala. Karena apa? Hasilnya luar biasa kita tahu. Bahkan mereka tarik bukanya dan hampir robek karena begitu banyak tangkapan itu. Waktu dia melihat itu dengan kacamata rohaninya karena dicelikan, dia merasa dia berdosa. Lalu dia tersungkur di depan Tuhan di atas perahu itu. Dia mengatakan, Tuhan, pergilah daripada-Ku, karena aku tidak layak, aku berdosa. Tapi apakah Tuhan meninggalkan dia? Lalu Tuhan bilang, oh ya memang kau nggak layak. Sudahlah, aku ganti kamu dari catatanku. Sudahlah, aku coret kamu, aku blacklist kamu. Saya mau ganti orang aja. Masih ada orang lebih kudus suci daripadamu. Apakah begitu? Tidak. Setelah mereka turun dari kapal itu, dan Tuhan memantapkan panggilan, Petrus, ikutlah aku. Bagaimana nih kita? Sebagai bos ini contohnya kan gitu ya. Sekarang kan diiklankan mencari apa namanya? Mencari karyawan baru. Tapi rata-rata biasanya harus ada punya pengalaman 2 tahun kerja lebih dahulu. Nah kalau orang belum punya pekerjaan, belum kerja, belum punya pengalaman, ya udah sudah gagal sebelum bertanding kan gitu ya. Itu manusia. Atau nanti di apa tadi?
dicek, diseleksi segala macam. Akhirnya ketahuan, ini nggak layak dibuang. Tuhan terhadap kita lebih dahulu, dia tidak perlu pakai cek karena Maha mengetahui, dia sudah tahu tentang kita. Kalau Tuhan pakai cek yang dicek secara kita, semuanya terbuang. Emang semuanya nggak masuk kriteria orang yang suci, kudus, mulia? Dan itu Petrus mengakui itu. Tapi apakah Tuhan buang dia? Tidak. Waktu turun, Tuhan mantapkan dia itu. Petrus, ikutlah aku. Hatinya Petrus tersentuh sebagai orang yang berdosa itu, dipulihkan dan mengikuti Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ini juga yang biasa terjadi dalam penolakan-penolakan manusia untuk mengikuti Tuhan, setia dan melakukan apa yang Tuhan rencanakan bagi dirinya. Mengapa? Kalau kita berdiri di atas dosa itu, pengakuan artinya apa ya, kita menyadari terus tentang dosa itu dan kita menjauh dari Tuhan. Itu namanya apa? Kita mengasihani diri sendiri, tapi tidak mengasihi Tuhan. Amin ya? Setiap kali tawar, aduh saya belum layak, saya berdosa dan tidak mau masuk. Itu namanya kita mengasihani diri sendiri, tapi bukan mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tahu kita berdosa, kita akan binasa, kita cari Tuhan. Tapi kalau kita tahu kita akan binasa, kita mundur, apa yang akan terjadi? Siapa yang bela kita? Kita sudah di akhir zaman dan segala sesuatu terjadi dengan cepat. Perubahan siklus kehidupan manusia mulai terjadi dengan waktu yang sekarang ini. Semua sudah mulai hitung dengan hitungan mundur. Sekarang siapa yang siap? Dia menjadi orang yang akan terus mengalami bagaimana perubahan bersama dengan Tuhan. Ini mulai hitungan mundur. Kalau kita pahami baik-baik dengan keadaan atau situasi dunia, masih ada kesempatan, kata Yesus, kata Tuhan. Carilah Tuhan, majulah bersama dengan Dia. Tapi kalau kita punya banyak dalih, tanggunglah risiko sendiri, kan gitu. Ya itu dia tadi, kita merasa mengiba pada diri sendiri, tapi kita lupa panggilan Tuhan tetap menyentuh hati kita. Emang siapa yang kudus? Siapa yang suci? Tidak ada. Semuanya sudah berdosa. Yang terpenting di sini hati yang mau. Nah, ini. Yang terpenting di sini hati yang mau serta penyerahan diri total kepada Tuhan. Maka kita akan diubahkan menjadi alat yang istimewa di tangannya. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Konteks kalimat ini berbicara tentang bahwa kita yang dipilih bukan orang yang kudus. Konteks kalimat ini berbicara orang yang dipilih Tuhan bukan orang yang suci. Konteks perkataan ini, orang yang dipakai Tuhan bukan orang yang mulia. Karena ini dibilang terus terang. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dulu pernah berdosa, ini kan yang lama sudah berlalu. Dulu dia orang jahat, dulu dia orang jahat, dulu dia orang yang gelap, dulu dia orang yang kotor. Tapi sesungguhnya ketika dia menerima panggilan Tuhan, dia sudah diubahkan. Yang baru sudah datang. Amin. Kita tahu Bapak Abraham, orang yang beriman dikasihi Tuhan. Apakah dia orang kudus, suci dan mulia? Baca kisahnya. Dia datang dari mana? Dari sebelah timur. Di sana orang-orang penyembah berhala. Dan Abraham datang dari bangsa penyembah berhala. Lalu Tuhan mau cari orang yang mana? Emang gak ada lagi orang yang kudus setelah Kejadian 3 itu. Manusia jatuh dalam dosa. Dan memang Tuhan cari orang-orang yang rusak, yang hancur, yang tidak ada lagi moral nilainya, tapi yang punya hati sadar Tuhan ubahkan menjadi sesuatu yang baru. 3. Dalih yang ketiga, alasan yang ketiga yang biasa kita menjauhkan diri dari Tuhan, yaitu apa? Aku sedang dalam masalah. Kan bukannya begitu. Aduh, gitu kan? Ini Pak Pendeta, Ibu Pendeta, ini Bapak Majelis, ini Bapak BPJ udah tahu saya punya persoalan, dia datang lagi ajak saya. Katanya udah ada drum di gereja, mau sudah ajak saya. Padahal hati saya lagi kesal gitu kan, katanya udah ada bass, udah ada tim musik, masuklah. Padahal saya masih punya persoalan, bisa nggak saya? Nah gitu. Itu contoh. Tapi ada banyak hal yang lain kan gitu ya. Aduh, Tuhan, ini orang-orang udah datang
banyak cara atau sudah singgung atau sudah sigar-sigar untuk maju datang kepadamu Tuhan. Padahal Engkau tidak lepas-lepas persoalan ini. Saya masih punya banyak persoalan. Emang saya bisa Tuhan. Satu aja persoalan saya belum mampu, apalagi saya masuk tanggung jawab yang lain lagi dalam melayani Engkau. Masuk akal kan? Bagaimana dengan Tuhan? Hakim-Hakim 6 ayat 13. Ya itu. Tuanku. Ini seorang muda juga. Namanya Gideon. Jika Tuhan menyertai kami, berarti kan masalah memang ini kok apa namanya? Ini secara umum manusia begitu. Ketika persoalannya berat, Tuhan dilupakan. Ketika masalahnya berat, meski sudah berulang-ulang kali ditolong Tuhan, tapi waktu mengalami masalah, Tuhan bisa hilang dari ingatannya. Gideon membuktikan itu. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Ini udah bicara tentang persoalan kan gitu ya. Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Kalau saya mau pakai bahasa gaul kita saat ini, Tuhan, jadi konteksnya begini. Dia lagi bersembunyi di gua, tempat pengirikan anggur. Tapi dia di tempat pengirikan anggur, dia melakukan suatu kegiatan yang lain. Dia melakukan suatu kegiatan yaitu mengirik gandum. Jadi setelah panen gandum, lalu mengirik kan gitu ya, mengiriknya memisahkan dari bulu-bulu dengan apa namanya cangkang-cangkang dan sebagainya. Nah, kalau umumnya kan gitu, umumnya saya coba belajar bagaimana orang mengirik apa namanya gandum itu untuk memisahkan gandum dari dedaknya atau cangkangnya atau yang lainnya. Itu kan mencari tempat terbuka, lalu kemudian pakai fork gitu kan, ya apa ya, garpu ya. Nah, lalu diambil begini gayanya dibuang. Lalu supaya itu kan cara tradisional ya. Lalu supaya diangkat begini, dibuang, datang angin dan angin memisahkan antara bulir gandum dengan yang bukan bulir kan gitu. Bisa paham ya? Nah, harusnya kan pekerjaan pengiring ini di tempat yang terbuka. Tapi dia ada di tempat pengirikan anggur. Nah, tempat tersembunyi. Kenapa? Karena pada waktu itu Israel lagi dikuasai oleh bangsa-bangsa dari timur, dipimpin oleh bangsa Midian. Itu kalau Alkitab mencatat dalam video ini, kalau mereka kumpul di lembah itu, gak terhitung lagi tentaranya, gak terhitung lagi unta-untanya dengan segala perlengkapan perang. Gimana Israel sendiri yang kecil melawan bangsa-bangsa dari timur? Ketakutanlah mereka, sehingga untuk mengerjakan pengirikan pun sembunyi-sembunyi. Dan ada seorang anak muda namanya Gideon pun melakukan pekerjaan dalam ketakutan sembunyi-sembunyi. Lalu datanglah malaikat Tuhan. Dan ini Tuhan sendiri datang kepada dia mengatakan, salam hai anak muda, pahlawan yang gagah perkasa. Waktu didengar itu, ini perkataannya, omong kosong. Nah ini, kalau saya bilang, kalau mau pakai bahasa sekarang ya, omong kosong itu, mana saya pahlawan perkasa, mana saya kuat, bukankah kami sementara terjadi saat ini? Dahulu kami dengar bangsa kayak apa, nenek moyang kami ditolong oleh Tuhan, dibebaskan dari tangan Mesir. Tapi sekarang mana Tuhan, itu bohong. Nah, kalau kita mau pakai bahasa konteks Gideon ini dengan zaman sekarang itu, artinya begini, persoalan yang berat, kekuasaan Tuhan, otoritas Tuhan bisa hilang dari ingatan kita. Mungkin kita baru saja kemarin ditolong Tuhan, disembuhkan dari sakit, diberikan uang untuk memenuhi kebutuhan kita, dimampukan untuk bisa bekerja dengan baik, dan kita puji Tuhan, haleluya, karena semua baik. Tapi waktu Tuhan izinkan besoknya atau kemudian lagi persoalan berat, semua yang baik yang Tuhan kerjakan itu jadi lupa. Ini kebiasaan manusia dan sebenarnya masuk di akal di kota, tapi tidak dengan Tuhan. Dan Gideon membuktikan itu. Kalau Tuhan besar, mana mungkin? Kalau Tuhan udah hebat menolong nenek moyang kami, mana mungkin sekarang kami bersembunyi? Lihat nih, saya bersembunyi. Mungkin ada yang mengatakan begini, masalahku saja banyak dan aku tidak mampu untuk pecahkan masalah saya, apalagi mau ditambah melayani Tuhan, atau apalagi mau ditambah dengan tanggung jawab yang lain yang Tuhan tidak saya kerjakan. Bisa tak? Ini alasan yang ketiga yang biasa terjadi, saya ada dalam masalah. Nah, perhatikan lagi ini, ada nggak sih?
Perhatikan dari Ibu. Seandainya masalah atau beban hidup, seandainya masalah atau beban hidup yang membuat kita enggan atau berat menerima panggilannya untuk masuk dalam pelayanan, maka sesungguhnya kita adalah orang yang paling malang dan akan terus menderita selamanya. Ini perkataan yang coba saya simpulkan. Kalau kita berdalih atau beralasan karena persoalan kita, masalah kita berat dan tidak mau dekat-dekat dengan Tuhan, maka memang benarlah kita adalah orang yang paling malang dan kita akan menderita untuk selamanya. Kok bisa? Iya. Karena begini, siapakah di dunia ini yang memiliki kekuatan untuk menolong dirinya sendiri? Nggak ada. Kita semua dari sakit bukan karena obat, bukan karena vaksin gitu ya, bukan karena dokter, tapi Tuhan pakai cara itu untuk menyembuhkan kita, untuk menolong kita. Kita punya persoalan lain, datang orang menolong kita, bukan orang itu, tapi Tuhan pakai orang itu datang menolong kita. Dalam seluruh kompleksitas persoalan masalah kita, bukan manusia yang menolong manusia, tapi Tuhan punya cara untuk menolong kita. Itu tadi saya bilang, ketika kita punya persoalan, ketika kita berat, lalu kita menjauh dari Tuhan, maka benarlah kita menjadi orang yang celaka. Dan untuk selama-lamanya kita menikmati penyertaan itu. Karena apa? Kita menjauh dari Tuhan. Itu berarti kita berdiam diri tanpa Tuhan, dan kita tidak akan pernah mendapatkan jalan keluar, sekaligus pembelaan dan pertolongan dari persoalan-persoalan yang ada. Tapi bila kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan, untuk dipanggil menjadi alatnya, untuk datang percaya kepada Tuhan menjadi anaknya, kita pasti memperoleh perlindungan di tengah badai kehidupan. Itu garansinya, dan itu pasti, karena Tuhan tidak pernah salah. Gideon tadi kan, akhirnya ketika Gideon percaya kepada Tuhan, tapi gak langsung mudah percaya. Gideon punya banyak akal. Oke, Tuhan mau pilih saya, bolehlah saya minta tanda ya. Nah, boleh saya minta tanda ya. Tuhan, nanti besok saya taruh bulu domba di sini. Besok siang, kalau memang Tuhan pakai saya bangun pagi di atas bulu domba ini, khusus bulu domba ini yang penuh dengan air embun dan tanahnya semua kering. Bayangkan manusia zaman dulu begitu. Tuhan bilang, oke, Tuhan terlalu panjang sabar. Oke, itu maumu, oke. Besok sesuai permintaannya, dia bangun tidur, dia lihat di bulu domba itu yang penuh dengan basah embun, sementara tanah sekitarnya kering. Tidak stop di situ, dia minta lagi konfirmasi Tuhan, dan Tuhan menjawab semuanya. Lalu dia sadar, oh iya ya, ternyata Tuhan itu hebat. Waktu dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, dia menjadi pemimpin yang besar. Salah satu pemimpin bangsa Yahudi sampai saat ini namanya masuk. Karena apa? Mengalahkan bangsa Midian, dan begitu jumlah tentara kita terhitung. Dengan berapa tentara? Saya pernah khotbah di sini waktu itu. Cuman 300 tentara Israel melawan yang ratusan ribu. Bayangkan, masuk akal nggak? Nah, nggak masuk akal kan gitu ya. Siapa yang berperang? Bukan mereka. Mereka Tuhan tugaskan bagi 3 kubu, 100 di sana, 100 di sana, 100 di sana. Apakah suruh mereka pegang senjata? Bukan. Tapi suruh apa? Pegang gentong. Pegang trompet. Bunyi-bunyikan aja gitu. Ujung sana kalian bersembunyi aja. Gak usah maju dalam peperangan. Gak usah masuk. Berdiri sana 100, berdiri sana 100, berdiri sana 100. Gak usah panah, gak usah tembak dan sebagainya. Mukul aja gentong-gentong itu. Cara Tuhan luar biasa. Waktu mereka mukul semua jadi bunyi-bunyian itu, apa yang terjadi? Tuhan bangkitkan ketakutan kepada bangsa Midian dan bangsa-bangsa di timur. Lari kocar-kacir dan sampai bunuh-bunuhan. Kenapa? Karena mereka berpikir, waduh, Israel datang nyerang. Israel begitu ya begitu. Padahal Israel lagi tenang-tenang di depannya, lagi pukul-pukul gini aja, seperti main-main rebana contoh gitu kan. Padahal musuh sana saling bunuh dan saling takut dan kocar-kacir pergi. Kita bilang kita punya banyak masalah, tapi Tuhan mampu mengambil masalah itu dan melakukan suatu hal yang tidak masuk akal bagi kita, tapi pertolongan Tuhan itu hebat. Amin. Ini yang ketiga yang kadang kita lupa, Tuhan lebih hebat dari semua persoalan kita. Yang keempat, terakhir, dalih yang biasa yang kita lakukan untuk menghindari Tuhan dengan segala panggilan kasih sayangnya. Apa yang keempat? Aku super sibuk. Biasa kan gitu. Jadi yang biasa saya ngomong, ya bukan di sini sih, di lain-lain lah gitu ya. Semua sini saya tahu baik-baik aja. Aku super sibuk. Nehemia 1 ayat 11.
ketika itu aku ini juru minum raja. Ini dasar dari renungan kita hari ini. Tapi aku super sibuk, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, Pak Majelis, Pak BPJ, Ibu BPJ, cari orang yang lain sana deh. Aku udah banyak kerjaan, kalau bisa 24 jam masih kurang tambah satu deh, satu hari 25 jam gitu. Atau kali dua lagi, 48 jam itu baru cukup ya. Jadi 24 jam saya kerjakan untuk diriku, 24 jam kemudian saya untuk Tuhan. Nah, gitu kita minta gitu kan. Lalu kalau ditanya tentang super sibuk, siapa yang gak sibuk di muka bumi ini? Kan gitu ya. Siapa yang gak super sibuk? Siapa yang gak sibuk di muka bumi ini? Makan aja sibuk loh, kan gitu ya. Karena makan itu action, itu kerja. Ya kalau nggak makan, ya masa itu nasi udah enak-enak situ, itu lalapan dan sebagainya, sup masuk nasi di mulut kan gitu. Nggak bisa, tetap angkat kerja. Nah, kata aktif itu, sibuk berarti. Jadi kalau ditanya, siapa yang tidak sibuk? Semua sibuk. Lalu bagaimana kaitan dengan mengikuti Tuhan? Menerima panggilan Tuhan? Apakah itu menjadi alasan yang masuk akal bagi Tuhan? Oke lah kalau sibuk, kalau begitu kau duduk manis di sana ya. Kau tidur enak-enak saja, mimpi aja, siang pun mimpi aja. Kau terlalu sibuk bagiku. Aku panggil orang yang tidak sibuk. Nehemia 1 ayat 11. Ketika itu aku juru minum. Konteksnya begini. Kita mau bilang orang sibuk ya. Kalau kita pakai orang sibuk, Tuhan terlalu sempurna meninggalkan catatan-catatan bagi kita untuk belajar supaya alasan kita ini langsung terbantahkan. Kalau kita mau belajar tentang Tuhan. Ketika itu aku juru minum. Juru minum siapa? Juru minum raja. Orang yang dijajah. Pada waktu itu Israel lagi tidak punya harga diri dalam tindasan bangsa kafir. Nah, ini anak muda Nehemia. Waktu dia sementara bekerja, datanglah orang dari Yerusalem. Lalu dia bertanya kepada Hanani, bagaimana saudara di Yerusalem sana, orang-orang yang tidak dibuang, yang masih tinggal di sana? Lalu apa kata Hanani? Sedih sekali mereka yang tinggal di sana. Mereka sangat menderita. Mereka butuh pertolongan. Tembok kota kita, Yerusalem, sudah hancur. Lambang kekuatan kita, lambang kebanggaan kita sudah hancur. Kita sudah sangat malu. Waktu anak muda yang namanya Nehemia ini mendengar itu, hatinya sedih. Hari-hari dia melayani raja sebagai seorang juru minum. Tapi dia langsung berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau begitu, pakai aku untuk melakukan pekerjaan itu. Pekerjaan apa? Bukan pergi, kan kita dari tempat ini pergi refreshing ke sana kan. Oke, mungkin ada bilang mission trip lain sebagainya. Mission trip 1 hari 2 hari. Kalau untuk antar-antar barang, untuk pergi ke mana lain, itu untuk refreshing dan sebagainya itu masih. Tapi ini pergi dengan suatu tanggung jawab besar, membangun kembali kota yang besar itu, Yerusalem. Nehemia waktu dengar sudah hancur kota itu, dia bersedih. Dia bilang ke Tuhan, Tuhan, pakailah aku Tuhan. Padahal dia tidak sementara nganggur, kan gitu ya? Dia tidak sementara punya banyak waktu, tapi dia adalah orang yang aktif melayani raja pada waktu itu sebagai orang juru minum. Ketika itu aku juru minum. Ini dalih, ini suatu hal yang Tuhan mau pakai untuk membatalkan atau membatalkan segala dalih. Aku super sibuk. Nehemia yang super sibuk, Tuhan bisa pakai untuk melakukan pekerjaan yang besar. Kalau begitu bagaimana? Mari kita lihat. Sesungguhnya semua sibuk. Tapi kesibukan itu juga bagian dari hukuman Tuhan. Kok bisa ya? Nah, ini. Kesibukan adalah bagian dari hukuman Allah terhadap kita ketika kita jatuh dalam dosa. Kok bisa? Oke, mari kita perhatikan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sejak saat itu manusia harus menjadi sibuk untuk mengerjakan pekerjaannya supaya dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya. Kan gitu ya? Kejadian 3:17. Ini. Jadi kesibukan itu memang ada, karena itu bagian dari hukuman untuk kita dalam dosa. Ini, perhatikan ayat ini. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, ini kepada Adam, dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah-tanah engkau dengan bersusah payah. Kata bersusah payah saya akan saya buat sedikit dan warna beda kuning.
Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan tanah dari tanah seumur hidup. Kesempurnaan bagi saya kata bersusah payah ini tentang super sibuk itu. Kalau dulu sebelum kejadian 3, kejadian 1 dan 2, dia tinggal tidur atau tinggal menikmati aja makanan itu. Karena semua sudah tersedia di taman yang indah itu, namanya Taman Eden. Tapi setelah kejadian 3, jatuh tidak lagi seperti dahulu. Kamu harus apa tadi? Bersusah payah untuk mendapatkan makanan. Saya kesimpulan, kamu harus sibuk, bahkan super sibuk, supaya bisa isi perutmu, bisa menghidupkan istrimu, anak-anakmu, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau menghindari kesibukan, nggak bisa. Itu memang bagian dari hukuman. Jadi semua manusia pasti sibuk. Tapi bagaimana Tuhan pakai cara untuk membuat kita yang sibuk ini melayani Dia? Tuhan bukan berarti memberi hukuman yang melayani kesibukan itu untuk menjauhkan kita dari Dia. Tidak, karena Tuhan tetap ingin bahwa dalam super sibuk kita tetap untuk melayani Dia, untuk melakukan apa yang Dia mau. Khotbah 11, Dia bilang ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan Tuhanku, tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Jadi segala kesibukan di luar Tuhan sia-sia. Tapi segala kesibukan bersama dengan Tuhan itu pasti ada sesuatu yang bermanfaat. Amin. Nah, yang Tuhan inginkan bahwa dalam kesibukan kita pun harus tetap mencari Dia. Bahkan seolah-olah kesibukan yang kita kerjakan tersebut adalah untuk Dia, bukan untuk siapa-siapa. Kolose 3:23, apapun yang kamu kerjakan, biarlah engkau kerjakan itu apa? Seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk yang lain, kan gitu ya. Jadi Tuhan bilang, dalam sibukmu kerjakan itu sebagai pekerjaan untuk melayani aku. Jadi tidak ada yang sibuk bagi Tuhan. Nah, jadi artinya Tuhan mau di tengah segala kesibukan kita ingat Dia, kita tetap terima pelayanan atau apapun bisa kita lakukan sebagai melayani Tuhan, lakukanlah. Nehemia membuktikan itu, bahwa Tuhan tidak selalu memilih dia, walaupun dia sibuk sebagai seorang juru minum, tapi Tuhan kasih dia kesempatan untuk melakukan pekerjaan membangun tembok Yerusalem yang sudah hancur. Mengapa? Karena Tuhan juga mampu buat dia bisa mengatur waktu antara sekuler dan melayani Tuhan. Tuhan mampukan dia bisa berwaktu. Nah, kalau demikian maka sesungguhnya tidak lagi alasan ya, tidak alasan lagi bagi kita untuk menjauh dari Tuhan. Karena 4 alasan tadi sudah terbantahkan. Amin ya. Sebab Tuhan menciptakan kita untuk melakukan apa yang Dia mau. Kita langsung terus saja. Kesimpulan. Ya, ini kesimpulan kita. Tuhan yang memilih kita adalah Tuhan yang mengenal betul keadaan kita. Bila kita mengatakan tidak mampu, Tuhan juga yang akan memampukan kita. 2, bila kita merasa tidak layak karena berdosa, maka Tuhan juga adalah pribadi yang kudus dan suci, akan memperbarui kehidupan kita untuk melayakkan kita mengerjakan pekerjaannya. 3, bila kita berbeban berat dan tidak dapat memikul tanggung jawab pelayanan, maka Tuhan juga akan memberi sukacita dan kelegaan sehingga kita mampu memiliki kekuatan melayani Dia. 4, yang terakhir, bila kita merasa kurang waktu untuk melayani Dia, Tuhan juga akan memberi hikmat untuk bagaimana kita bisa mengatur waktu sedemikian rupa supaya semua pekerjaan dapat kita kerjakan untuk melayani Dia. Amin. Ini 4 hal yang bisa kita boleh renungkan untuk minggu-minggu ini. Kita akan diperhadapkan dengan segala tantangan ke depan, dan kita akan diperhadapkan dengan segala hal untuk bagaimana kita menjauh dari Tuhan. Tapi hari ini kita sudah dapat jawaban. Untuk 4 hal tadi, kita ini bodoh, kita ini berdosa, kita ini punya banyak masalah, dan kita ini super sibuk di dalam Tuhan. Tidak ada itu semua. Yang penting kita siapkan hati, mau menerima tawaran Tuhan. Tuhan akan membuat ini besar bagi kita. Amin.